Melalui ajang debat inilah, para pasangan calon meyakinkan pemilih apakah mereka mengetahui jalan dari menyelesaikan berbagai masalah dan jalan untuk memenuhi segala kebutuhan daerah. Sebab itu, debat kandidat merupakan kesempatan bagi para pasangan calon menyampaikan visi dan misi serta program yang akan dapat amanah menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, pentingnya penyelenggaraan debat kandidat baik bagi pasangan calon maupun bagi pemilih sebagai salah satu referensi di dalam menentukan pilihan. Pada debat kandidat ini, kami berharap yang dibentukkan adalah ide, gagasan, benturan pikiran dengan mendalami visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, tidak menyerang pribadi dari masing-masing pasangan calon. Akhir kata, berdebatlah dengan santun sesuai dengan tata tertib debat. Inilah dia moderator kita, Duda Kia Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara debat publik antar calon bupati dan wakil bupati pada malam hari ini merupakan salah satu rangkaian dari tahapan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu untuk periode 5 tahun ke depan. Tentu ini acara debat yang sangat penting karena di luar sana ada sejumlah pemilih yang belum menentukan pilihan mereka. Ada juga yang sudah memilih tetapi masih bimbang dan galau. Nah, debat pada malam hari ini akan menjadi referensi, menjadi para calon pemilih di luar sana untuk memantapkan kemana pilihan mereka akan jatuh pada 9 Desember 2020 nanti. Karena itu, seperti himbauan dari Ketua KPU tadi, kita berharap pada malam hari ini dua pasangan calon akan memberikan kemampuan terbaiknya, visi misi terbaiknya, serta argumentasi terbaiknya untuk memantapkan pilihan para pemilih. Dan untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, debat pada malam hari ini terdiri dari 6 segmen, di mana total adalah 90 menit. Dan tentunya pada malam hari ini kita menjalankan debat publik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 6 segmen yang kami sebutkan tadi adalah di segmen awal pembacaan profil dari masing-masing pasangan calon, lalu kemudian di segmen kedua penyampaian visi misi oleh masing-masing pasangan calon, kemudian pada segmen ketiga adalah pendalaman visi misi. Segmen keempat atau sesi keempat dan sesi kelima diberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya, dan di segmen terakhir adalah pernyataan penutup atau closing statement. Dan untuk pertanyaan pada malam hari ini telah disusun oleh para panelis. Inilah debat publik antar calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020 dengan tema peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan persoalan daerah untuk pengembangan Kabupaten Pulau Taliabu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dua pasangan calon hadirin pendengar dan pemirsa sebagai peserta Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu 9 Desember tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Maluku Utara, terlebih khusus lagi adalah masyarakat di Pulau Taliabu. Tapi saya akan perkenalkan terlebih dahulu 4 putra-putra terbaik dari Pulau Taliabu yang akan memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Yang pertama, calon bupati
Bupati nomor urut 1 Haji Muhaimin Sarif SE, lahir di Tambona tanggal 23 Januari tahun 1984, pendidikan terakhir S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Utomo Manado, dan pekerjaan terakhir sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Beliau didampingi calon wakil bupati Syarifuddin Mohalisi, lahir di Gelang tanggal 14 Februari tahun 1980, punya pendidikan diploma di Institut Pertanian Bogor dan pernah menjadi komisioner KPU Pulau Taliabu periode 2015-2019. Keduanya diusung oleh Partai PDIP, Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan PKS. Berikutnya calon bupati nomor urut 2 Haji Aliomus, lahir di Gelang 3 Oktober tahun 1977, pendidikan terakhir di Institut Teknologi Pembangunan Surabaya, merupakan bupati aktif. Mendampingi beliau calon wakil bupati Ramli, lahir di Buton 19 Juli tahun 1959, saat ini juga sebagai wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua paslon ini, maksud kami pasangan calon nomor urut 2, diusung oleh Partai Golkar, PKB, PKPI, dan Partai Berkarya. Hadirin sekalian yang berbahagia, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan memanggil para pasangan calon bupati dan wakil bupati, 4 putra-putra terbaik Pulau Taliabu yang akan memimpin Pulau Taliabu untuk 5 tahun ke depan. Dan mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah secara berurutan. Nomor urut 1 Bapak Haji Muhaimin Sarif SE dan Bapak Sahrudin Mohalis. Lampu mati, lampu mati. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon nomor 1 dan nomor urut 2 yang baru saja menyelesaikan tugas pertama pada debat publik pada malam hari ini untuk menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya kita akan masuk pada segmen berikutnya, sesi ketiga, yaitu pendalaman visi misi. Kedua calon ini nantinya akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, sesi pendalaman visi dan misi. Saya mengundang kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa mengambil tempat di sesi awal, diawali oleh pasangan calon nomor urut 1, dan di segmen ini akan diawali oleh pasangan calon nomor urut 2. Kami informasikan kembali, di segmen ini masing-masing pasangan calon akan mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan dari para panelis. Masing-masing mendapatkan 6 pertanyaan. Di antara amplop yang sudah ada di depan, ada 2 pertanyaan yang wajib dijawab oleh 2 pasangan calon, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama. Kesempatan pertama kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan di depan. Silakan. 1 amplop, silakan dipilih. Baik. Ya, bisa diberikan kepada saya. Terima kasih. Saya kembali ke tempat. Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa, amplop yang saya terima ini adalah amplop yang sudah diambil, dipilih oleh pasangan calon nomor urut 2. Bisa Anda lihat kondisinya masih tersegel. Saya akan mengulangi. Bagaimana cara mengoptimalkan kinerja SKPD berbasis anggaran untuk dapat menghasilkan PAD? Baik, terima kasih saudara moderator. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pada awal saya dan Ramli terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Taliabu, kami fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tanpa ada akses seluruh desa
sulit. Pada tahap kedua, kami lanjutkan pemerintahan ini, tentunya kami akan menggenjot seluruh sektor perekonomian yang ada di Pulau Taliabu, antara lain dari sisi tanaman masyarakat ada cengkeh, ada kelapa, dan juga ada coklat. Kita tahu bersama bahwa komoditi cengkeh, kelapa, dan coklat adalah perdagangan internasional. Dalam situasi saat ini tidak mungkin kita mampu untuk menaikkan harga cengkeh dan juga harga kelapa. Yang bisa kita mampu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga ini hanya dipakai kebutuhannya untuk yang terbanyak adalah pabrik rokok. Selain pabrik rokok, ada juga farmasi. Selain farmasi, ada juga untuk parfum. Parfum untuk wilayah meningkat parfum. Kebutuhan cengkeh di Indonesia ini sudah terbanyak adalah untuk rokok. Cengkeh bukan cuma ada di Taliabu. Cengkeh dari luar negeri itu juga banyak yang masuk ke Indonesia. Untuk itu kami ingin sampaikan dalam kesempatan, jika kita terpilih kembali, sudah pasti kami akan membangun komunikasi yang baik dengan para investor. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Saya persilakan kembali para pasangan calon nomor 2 untuk kembali ke tempat duduknya dan mengundang pada pasangan calon nomor 1 untuk kembali maju ke depan dan mengambil soal terakhir untuk dijawab sesi 3 debat publik malam hari. Ya, terima kasih. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi pertambangan logam, khususnya yang sudah dieksploitasi maupun yang masih dalam bentuk cadangan. Pertambangan memiliki umur tertentu sesuai dengan kapasitas produksi dan jumlah cadangan yang diambang terkait dengan kegiatan pertambangan yang nantinya akan selesai. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa kebijakan lokal yang harus Anda buat untuk mengantisipasi kondisi ekonomi masyarakat pasca tambang? 3 menit dimulai saat berbicara. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu dimanapun berada yang kami cintai dan kami banggakan. Kita ketahui bahwa Kabupaten Pulau Taliabu hari ini adalah penghasil biji besi terbesar di wilayah Indonesia Timur. Ada smelter besar yang terletak di desa Tolong dan sekitarnya. Saudara-saudaraku, memang riskan kalau sedari dini kita tidak mapping program, karena apapun alasannya kewenangan pertambangan sudah berada pada provinsi, sehingga sedari dini meskinya pemerintah daerah harus benar-benar serius untuk mapping program terutama yang dulunya dinamakan CSI sekarang LPPR. Sedari dini kita harus mendeteksi apa kira-kira yang menjadi sumber-sumber yang merugikan masyarakat pasca tambang itu sendiri. Kami ketika terpilih nantinya, yang pertama kami lakukan adalah benar-benar mengkanalisasi wilayah pertambangan, sebatas mana olahan itu dan bagaimana revitalisasi pada pasca olahan itu. Jangan sampai hanya meninggalkan bongkahan-bongkahan tanah yang tentu limbahnya pun nantinya tidak akan teratur. Oleh karena itu, program CSI harus suka tidak suka, mau tidak mau, harus diikuti pemerintah daerah dalam penggunaannya dan regulasi tidak. Kemudian, bagaimana mengantisipasi berikut daripada pasca tambang? Kita tahu bersama bahwa masyarakat kita adalah masyarakat tani. Nah, kalau sedari kita tidak membuat sebuah mapping program dengan provinsi untuk pasca olahan itu, kita tidak menyiapkan wilayah pasca tambang itu disiapkan untuk lokasi pertanian dengan tentu dengan melibatkan tenaga ahli. Kita harus menvitalisasi wilayah pertambangan dengan berbagai macam giat-giat strategis agar pasca olahan tambang tanah-tanah itu atau bongkahan-bongkahan itu tidak hanya tertinggal seperti itu, namun dimanfaatkan oleh masyarakat tani yang berada di sekitar, bahkan di Kabupaten Pulau Taliabu itu sendiri. Kemudian tambang itu sendiri kurang, harus kita akui, proteksi tambang terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Taliabu itu kurang ada manfaatnya.
itu pun akan kita kerjasamakan dengan baik. Bagaimana kira-kira selagi tambang ini masih mengolah, maka seluruh logistik pertambangan akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Contoh, bayangkan ada tambang di Taliabo, tapi sayur mayurnya belinya di Luwu, kol beli di Luwu, tomat beli di Luwu, masyarakat tanam tomatnya busuk. Ini kan sesuatu mestinya ada sense of crisis dari pemerintah daerah untuk melihat fenomena ini. Maka tidak ada alasan ke depan tambang harus bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah harus hadir untuk itu. Terima kasih. Terima kasih dan membuat saya persilakan kembali kepada pasangan calon nomor 1 untuk kembali ke tempat. Kita masuk di segmen berikutnya, sesi keempat. Ini adalah sesi tanya jawab, diberikan waktu kepada masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya. Saya mengundang dengan hormat, silakan kepada kedua pasangan calon untuk bisa mengambil tempat. Cari juga tuh tidak ada yang ambil di mana. Semalam Baik. Sebelum nantinya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 2, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Agar tertib mengikuti tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Tidak ada suara teriakan atau nanti kami akan meminta Anda untuk keluar dari lokasi debat pada malam hari ini. Bisa dipahami dan bisa mengikuti aturannya ya. Baik, kita lanjutkan. Saya berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Di sesi ini 1 menit untuk bertanya, kemudian jawaban diberikan waktu 5 menit, lalu akan diberikan waktu kembali 2 menit kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyadari. Berdua saya ingin menyampaikan dan sekaligus bertanya kepada saudara. Bagaimana Anda mampu bertanggung jawab 5 tahun kepemimpinan di Kabupaten Pulau Taliabo yang negerinya begitu kaya dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya laut maupun di darat, begitu Allah menganugerahkan, tapi kemudian saudara memberi kado yang paling pahit di negeri ini, yaitu dari tata kelola keuangan saudara menghadiahkan rakyat disclaimer, yaitu keuangan terburuk dalam sejarah di Kabupaten Pulau Taliabo. Yang kedua, hari ini saudara memimpin dengan segenap sumber daya, namun lagi-lagi saudara menghadiahkan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabo yang begitu antusias memilih saudara di 5 tahun yang kemarin dengan hadiah Kabupaten Pulau Taliabo adalah kabupaten tertinggal di Republik Indonesia. Saya minta jawaban dari saudara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 2 detik. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan nomor 1. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di dalam tata keuangan disclaimer itu bukan sesuatu yang luar biasa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama 13 tahun disclaimer. Kabupaten Pulau Taliabo dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, sudah pasti kita memerlukan pemenahan. Yang berikutnya, masalah kabupaten tertinggal. Saya kira kalau saudara menjadi bupati, saudara sudah menjadi bupati dan wakil bupati, saudara tidak mampu untuk membantu Kabupaten Pulau Taliabo dalam waktu 5 tahun dengan anggaran yang sangat terbatas ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara, saat saya dan Pak Ramli dilantik pada tahun 2016, anggaran Kabupaten Pulau Taliabo sudah disahkan. Dan Pak Ramli dilantik pada tahun 2016, anggaran Kabupaten Pulau Taliabo sudah disahkan. Yang berikutnya, keterbatasan anggaran di Pulau Taliabo ini tidak bisa kita main sulap simsalabim masih bisa membangun. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kami berdua dalam kurun waktu tahun pertama meletakkan pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Taliabo yang kita cintai. Tanpa itu tidak bisa. Kami berdua dilantik di Pulau Taliabo, saudara juga tahu situasi kabupaten ini seperti apa. Semua masih serba keterbatasan.
Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara paslon nomor 1 yang sangat dekat dengan Gubernur Maluku Utara. Saudara setiap tahun 2013, tahun 2018 datang ke Taliabu membawa saudara gubernurnya. Apa kontribusi saudara terhadap anggaran Provinsi Maluku Utara yang masuk di Pulau Taliabu ini? Ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan Kabupaten Pulau Taliabu untuk anggaran dari Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa tidak ada salah satu presiden, bupati, wali kota dan gubernur mampu menyelesaikan visi misinya dalam waktu 5 sampai 10 tahun kalau keterbatasan anggaran itu ada. Kalau ada anggaran bisa saja kita bangun dalam waktu cepat. Terima kasih. Masih ada waktu. Baik, saya sangat bersedih dengan jawaban paslon nomor 2. Koprestasi disclaimer merupakan sesuatu yang tidak harus terkoreksi. Minta maaf, disclaimer adalah hasil-hasil yang kemudian oleh audit BPK merupakan hal yang buruk dalam pengelolaan keuangan. Olehnya itu apapun alasannya, kita harus terus berupaya WDP, kemudian BPP, dan kalau bisa jangan pernah ada disclaimer. Sehingga saudara, ini bukan hal yang harus kita nafikan, bahwa penempatan birokrasi dalam tata kelola manajemen pemerintahan itu penting sesuai dengan job description-nya. Misalnya hari ini di Taliabu, bagaimana kita tidak miris? Kita mau membenahi sektor kesehatan, sementara SKPD-nya sendiri sarjana agama. Kapan kita bisa membenahi sektor kesehatan itu sendiri? Kemudian kita mau berbicara tentang pembenahan keuangan yang bersangkutan, oknum yang bersangkutan memiliki sejarah yang buruk pada pengelolaan keuangan waktu Kabupaten Kepulauan Sula. Saat itu saya pun DPR, namun masih juga dipakai di sini. Saya tidak tahu apa alasannya. Olehnya itu, yang kemudian terkait dengan intervensi gubernur, saya pikir kemudian terkait dengan intervensi gubernur, saya pikir harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan provinsi dan pusat itu penting. Kita seolah-olah bisa berdiri sendiri dengan tanpa kekurangan. Inilah kesalahan pemerintah selama ini. Jadi sekali lagi, kalau kami terpilih, hubungan baik akan kami wujudkan, akan kami ciptakan antara kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga secara menyeluruh Kabupaten Pulau Taliabu ini bisa tersentuh dengan strata daerah yang kita inginkan. Olehnya itu, sekali lagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, pembenahan birokrasi dan manajemen pemerintahan menjadi penting. Tidak mungkin kita memberikan kayu kepada orang yang bertani, dan tidak mungkin kita memberikan kayu, tidak mungkin kita memberikan yang lain kepada orang yang bertukang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. 1 detik. Baik, ini saya ingin bertanya kepada saudara paslon nomor 1 tentang kartu sakti yang saudara sampaikan itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan akses kartu ini memerlukan fasilitas internet di seluruh desa, kecamatan. Untuk itu akan saudara lakukan tentang kartu satu itu. Yang berikutnya tentang saudara sampaikan tadi masalah ketertinggalan, apa yang saudara lakukan dalam hal itu. Terima kasih. Masih ada waktu 23 detik. Ada tambahannya? Saya ingin tambahkan pertanyaan tentang kartu sakti yang Anda hayalkan. Kira-kira bagaimana aplikatif nyata? Saya ulangi, tentang kartu sakti yang Anda programkan. Bagaimana aplikatif nyata yang diimpikan untuk... Waktunya selesai. Ya. 5 menit untuk menjawab pertanyaannya, dimulai sama Anda berbicara. Saudara paslon nomor 2 yang saya hormati, kartu sakti adalah satu-satunya jawaban di mana kebohongan pemerintah dari waktu ke waktu tidak pernah kita jawab selama ini. Kita yang namanya politisi kadang kalau mau calon kasih nomor telepon, tapi ketika jadi nomor telepon itu tidak aktif. Maka di kartu sakti ini ada 2 nomor telepon yang selama 5 tahun tidak akan pernah terganti. Ini akan terakses dengan sistem informasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu di kantor bupati, bahkan akses. Hari kita sepakat bahwa telekomunikasi merupakan hal yang prioritas. Kita akan memaksimalkan layanan telekomunikasi dengan menghadirkan tower-tower yang baik untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Di kecamatan misalnya ada televisi besar yang kita siapkan di dinding kantor camatnya.
besar yang kita siapkan di dinding kantor camatnya, di kabupaten, di kantor bupati akan kita siapkan televisi besar, sistem informasi Kabupaten Pulau Taliabu. Kala kejanggalan-kejanggalan itu terjadi di masyarakat, langsung bisa diakses dengan mudah dengan menggunakan nomor telepon. Tinggal SMS, kita baca di seluruh ruangan SKPD, Sekda, Bupati, dan seterusnya. Ini yang ingin kami lakukan. Karena sekali lagi, kami politisi suka bersilat lidah sebelum terpilih. Tapi ketika terpilih lagi-lagi, nomor telepon selalu kita matikan, bahkan tidak aktif untuk selamanya. Inilah jawaban aplikatif daripada kartu sakti. Sehingga siapapun yang kira-kira di Taliabu ini merasa bahwa pelayanan pemerintah itu tidak maksimal, mereka hanya tinggal ketik SMS, maka tim kita akan membentuk tim satgas melalui prestasi ini untuk penanganan masalah ini. Ada satgas penanganan kartu sakti Taliabu untuk semua. Setiap persoalan langsung satgas bertindak. Yang terjadi di Samuya, satgas berangkat ke Samuya. Terjadi di Losem, satgas berangkat ke Losem. Mengundang, mem-BAP, pelanggaran-pelanggaran kalau itu terjadi, maka tentu melalui mekanisme yang bersangkutan akan kami tindaki. Kemudian dengan ketertinggalan, waduh ini repot. Ketertinggalan ini, saudara-saudaraku, kita tidak akan mungkin berangkat dari ketertinggalan tanpa melakukan berbagai macam kerja-kerja strategis. Salah satu yang membuat kita tertinggal, infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu selama ini yang diimpikan yang menjadi bagian terpenting itu mestinya kita bangun. Kalau saudara tidak mampu membangun dengan uang daerah, mestinya ada kecerdasan. Daerah lain yang umumnya sama dengan Kabupaten Pulau Taliabu, Banggai dengan 2 Pulau Peli dan 2 Bukan, mampu 5 tahun dibangun jalan keliling. Kemudian Pulau Sula dengan keterbatasan anggaran, mampu dia kelilingi hari ini. Apa yang susah? Tinggal membutuhkan akselerasi dan integrasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Hanya 2 lembar kertas kok kita merubah status jalan kabupaten menjadi status jalan provinsi bahkan nasional, hingga balai jalan dan jembatan bisa kita hadirkan di Taliabu untuk mengerjakan jalan-jalan utama, jalan lintas di Kabupaten Pulau Taliabu. Begitu juga dengan jembatannya. Kemudian hal lain, suka tidak suka, ketertinggalan ini dipengaruhi oleh pendapatan per kapita masyarakat. Tidak ada cara lain. Nilai ekonomis daripada komoditi pertanian dan komoditi perikanan masyarakat harus kita tingkatkan. Misalnya, buah kelapa yang tadinya 1 kilo hanya berharga 2.000 rupiah, dengan penyulingan minyak kelapa putih akan menjadi 6.000 bahkan 8.000. Nilai ini yang akan mengenjot pendapatan per kapita masyarakat. Dengan pendapatan per kapita masyarakat itu naik, seluruh pejabat, the right man on the right job, the right man on the right place. Tempatkanlah seseorang kepada skill dan kemampuannya, biar masyarakat ini bisa terlayani dengan pengabdian saudara. Tapi kalau andaikan saudara tidak terpilih, marilah kita bersama-sama membangun daerah ini dengan penuh isu-isu, dengan penuh strategi-strategi, saran-saran yang sekiranya masyarakat dapat merasakan dengan nyata pembangunan itu hadir di Taliabu dan berangkat dari ketertinggalan yang hari ini dicanangkan, disampaikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Masih ada waktu 12 detik. Satu yang kami hormati, terima kasih atas doa sabar yang telah menyatakan bahwa kita akan melanjutkan pemerintahan ke depan. Sekali lagi terima kasih. Yang berikutnya kami ingin menanyakan kepada saudara bahwa dalam kurun berapa waktu saudara bisa menyiapkan kartu sakti itu bisa berfungsi. Itu yang kami tanyakan. Baik, waktu 2 menit ini adalah untuk menanggapi kembali apa yang sudah dijawab oleh pasangan calon nomor 2, nomor 1. Waktunya adalah untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi apa yang telah dijawab oleh pasangan nomor urut 1. 1 menit 13 detik waktu tersisa. Silakan, masih bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1. Apa yang saudara bicarakan itu memang semua baik, tapi yang harus saudara pikirkan bahwa di dalam suatu perencanaan pembangunan daerah tentunya anggaran menjadi satu faktor keterbatasan kami untuk membangun. Semua pemimpin punya keinginan suatu daerah bisa maju dalam waktu cepat, tapi ingin saya sampaikan kepada seluruhnya bahwa dalam waktu 5 tahun tidak ada satu kepala daerah yang mampu untuk menyelesaikan
status Taliabu yang baru saja dibukakan menjadi satu daerah kabupaten baru seperti di daerah lain. Saya encourage apa yang saudara sampaikan tentang jalan yang dibangun di Kepulauan Sula sampai saat ini juga Kepulauan Sula belum selesai jalan yang tengahnya juga dibangun. 9 detik tersisa. Itu yang ingin kami sampaikan, saya kira cukup. Masih ada waktu 4 detik. Cukup? Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu. Segmen berikutnya akan kita lanjutkan masih dengan sesi yang sama tanya jawab. Tapi saya persilakan kembali untuk pasangan calon keduanya untuk kembali ke tempat. Kita jeda akan kembali. 16 anggaran Kabupaten Pulau Taliabu sudah disahkan. Yang berikutnya, keterbatasan anggaran di Pulau Taliabu ini tidak bisa kita main sulap simsalabim masih bisa membangun. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kami berdua dalam kurun waktu tahun pertama meletakkan pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Taliabu yang kita cintai. Tanpa itu tidak bisa. Kami berdua dilantik di Pulau Taliabu, saudara juga tahu situasi kabupaten ini seperti apa. Semua masih serba keterbatasan. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara paslon nomor 1 yang sangat dekat dengan Gubernur Maluku Utara. Saudara setiap tahun 2013, tahun 2018 datang ke Taliabu membawa saudara gubernurnya. Apa kontribusi saudara terhadap anggaran Provinsi Maluku Utara yang masuk di Pulau Taliabu ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan Kabupaten Pulau Taliabu untuk anggaran dari Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa tidak ada salah satu presiden, bupati, wali kota dan gubernur mampu menyelesaikan visi misinya dalam waktu 5 sampai 10 tahun kalau keterbatasan anggaran itu ada. Kalau ada anggaran bisa saja kita bangun dalam waktu cepat. Terima kasih. Masih ada waktu. Baik, saya sangat bersedih dengan jawaban paslon nomor 2. Koprestasi disclaimer merupakan sesuatu yang tidak harus terkoreksi. Minta maaf, disclaimer adalah hasil-hasil yang kemudian oleh audit BPK merupakan hal yang buruk dalam pengelolaan keuangan. Olehnya itu apapun alasannya, kita harus terus berupaya WDP, kemudian BTP, dan kalau bisa jangan pernah ada disclaimer. Sehingga saudara, ini bukan hal yang harus kita nafikan, bahwa penempatan birokrasi dalam tata kelola manajemen pemerintahan itu penting sesuai dengan jobnya, job description-nya. Misalnya hari ini kita lihat bagaimana kita tidak miris, kita mau membenahi sektor kesehatan, sementara SKPD-nya sendiri sarjana agama. Kapan kita bisa membenahi sektor kesehatan itu sendiri? Kemudian kita mau berbicara tentang pembenahan keuangan, yang bersangkutan maupun yang bersangkutan memiliki sejarah yang buruk pada pengelolaan keuangan waktu Kabupaten Kepulauan Sula. Saat itu saya pun DPR, namun masih juga dipakai di sini. Saya tidak tahu apa alasan. Olehnya itu, yang kemudian terkait dengan intervensi gubernur, saya pikir harmonisasi. Nomor 2 untuk closing statement yang juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dan memilih di tanggal 9 Desember serta menyatakan siap menang dan siap kalah. 3 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kepada seluruh masyarakat Taliabu yang saya cintai. Pada kesempatan debat ini saya dan teramai ingin sampaikan salam hormat, terima kasih atas segala dukungannya untuk kepada seluruh tim dan relawan agar tetap bekerja keras di seluruh desa, rangkul seluruhnya untuk pada tanggal 9 Desember memilih AMR untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita jangan memilih pemimpin hanya bisa retorika di depan podium, tapi kita memilih pemimpin yang berkata benar untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu yang kita cintai. Saya dan Pak Ramli tentunya siap menang dan siap kalah. Kemenangan kami berdua pada tanggal 9 nanti adalah kemenangan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu untuk melanjutkan pembangunan yang telah kami berdua letakkan dasar-dasarnya.
Untuk itu saya atas nama pribadi dan seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu yang telah menyaksikan debat pada malam hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh KPU, Bawaslu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJS, mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda yang sempat hadir, mengucapkan terima kasih kepada pers yang sempat hadir pada malam hari ini. Kita berdua himbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu pada tanggal 9 Desember tidak boleh golput, semua berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos nomor urut 2 untuk melanjutkan pembangunan Taliabu yang kita cintai bersama. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Ya, 54 detik tersisa. Masih ada silakan. Terima kasih kepada masyarakat Pulau Taliabu yang saya cintai, saya banggakan. Saya mengajak untuk pada tanggal 9 Desember hari Rabu, pastikan nama Anda sudah terdaftar di DPT, dan kami himbau, kami mengajak untuk seluruhnya datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Gunakan waktu. Saya cintai dan saya muliakan. Pesta demokrasi tanggal 9 Desember adalah masa depan kita semua. Bagaimana cara saudara-saudara memilih, itulah yang akan menentukan masa depan negeri ini. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubah diri sendiri. Inilah syariat Islam yang harus kita pegang dan kita hayati. Olehnya itu, pastikan saudara-saudara yang akan menentukan masa depan negeri ini dengan memilih pemimpin yang sekiranya tepat untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Insya Allah kami MS dan SM akan mengabdi dan melayani masyarakat hingga akhirnya tiba kalau nantinya kita diamanahkan. Kemudian saya ingin sampaikan, kemenangan MS dan SM adalah kemenangan masyarakat Pulau Taliabu yang bebas dari diskriminasi, yang bebas dari monopoli, yang bebas dari ancaman, yang bebas dari pengusiran di mana-mana. Kami pun akan dengan sungguh-sungguh melayani saudara-saudara untuk dapat mengabdikan diri kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Olehnya itu saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Janganlah saudara-saudara kendor dalam perjuangan bagaimana membentangkan karpet merah di Kabupaten Pulau Taliabu. Karena sesungguhnya kita hanya berusaha dan bekerja serta berdoa. Kebenaran itu milik Allah, hasil itu milik Allah. Olehnya itu saudara-saudaraku, marilah terus bekerja, marilah terus bergiat dan berdoa. Qul innama arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun, kata Allah. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Yang di atas bisa saja di bawah, dan yang di bawah anak petani sekalipun yang miskin bisa menjadi pemimpin di negeri ini, insya Allah. Olehnya itu saudara-saudaraku, pastikan saudara-saudara memilih pasangan nomor urut 1 dengan segenap program kerja dan pelayanan 5 tahun yang akan datang. Karena di dalam demokrasi, di dalam setiap kompetisi, kalah itu pasti, tapi menang belum tentu. Yang selamanya tidak akan pernah kalah adalah tim sukses. Namun sebagai relawan, kalian harus terus bekerja. Kalian tidak dibayar karena tidak terhingga nilai pembayaran. Terlalu mahal untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Olehnya itu saudara, sekali lagi berdoalah kepada Allah dan terus bekerja. Innallaha ma'ana, Allah bersama kebenaran dan kemenangan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 menit 19 detik tersisa. Masih ada tambahannya? Cukup? Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk closing statement yang juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dan memilih di tanggal 9 Desember serta menyatakan siap menang dan siap kalah. 3 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kepada seluruh masyarakat yang saya cintai. Pada kesempatan debat ini saya dan Ramli ingin sampaikan salam hormat, terima kasih atas segala dukungannya. Untuk itu kepada seluruh tim dan relawan agar tetap bekerja keras di seluruh desa, rangkul seluruhnya untuk pada tanggal 9 Desember
memilih AMR untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita jangan memilih pemimpin hanya bisa retorika di depan podium, tapi kita memilih pemimpin yang berkata benar untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu yang kita cintai. Saya dan Pak Ramli tentunya siap menang dan siap kalah. Kemenangan kami berdua pada tanggal 9 nanti adalah kemenangan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu untuk melanjutkan pembangunan yang telah kami berdua letakkan dasar-dasarnya. Untuk itu saya atas nama pribadi dan seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu yang telah menyaksikan debat pada malam hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh KPU, Bawaslu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJS, mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda yang sempat hadir, mengucapkan terima kasih kepada pers yang sempat hadir pada malam hari ini. Kita berdua himbau kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu pada tanggal 9 Desember tidak boleh golput, semua berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos nomor urut 2 untuk melanjutkan pembangunan Taliabu yang kita cintai bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Ya, 54 detik tersisa. Masih ada silakan. Terima kasih kepada masyarakat Pulau Taliabu yang saya cintai, saya banggakan. Saya mengajak untuk pada tanggal 9 Desember hari Rabu, pastikan nama Anda sudah terdaftar di DPT, dan kami himbau, kami mengajak untuk seluruhnya datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Gunakan waktu 3-4 menit. Pilihlah pemimpin yang berakhlak yang baik dan tentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember. Coblos nomor 2 untuk kemenangan Aliomus dan Ramli. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Terima kasih sekalian kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Baik, hadirin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sesi per sesi telah kita lewati bersama dan sudah kita dengarkan visi, misi, gagasan, ide dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu, baik pasangan nomor 1